Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, semoga rahmat Allah, hidayahnya, maunahnya serta ridhonya senantiasa tercurah limpahkan kepada kita semua. Karena tanpa rahmat Allah kita tidak baca ngapa-ngapa. Nak mengucap satu huruf, nak melangkah satu langkah pun itu tidak akan pernah bisa tanpa nikmat karunia Allah. Maka selayaknya, sepantasnya kita sebagai hamba yang lemah, yang dhaif ini, yang miskin, yang bodoh ini, senantiasa berharap limpahan nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib bersyukur, besar kecil semuanya adalah nikmat Allah, ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, senantiasa kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Berkali-kali saya ungkapkan rasa haru, rasa bangga, senang bisa hadir di tengah-tengah majelis ini. Ini kumpulan orang-orang hebat dari beragam profesi, lintas umur, dari yang junior sampai yang senior. Bang Hajar, tuh baca lah tekuat tuh. Takbir dulu, coba takbir. Untuk di BSD jangan ragu kamu nak takbir. Walaupun ada yang terkerapa, aku terkejut tak apa-apa. Cuma di luar, kayak dulu ya kan. Pokoknya di sini memang forum kita. Ya, kita saling menyemangati, saling memotivasi, sama-sama belajar. Hatta jangan sungkan-sungkan japri saya atau langsung tuduh Mohit ketika saya ada yang kurang pas, kurang bagus, tolong disampaikan. Karena Ustadz juga manusia. Kita sama pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan. Nah, tetapi kelemahan dari masing-masing kita itu bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi kita saling ingatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sebenarnya. Maka ketika kita diberitahu oleh orang, kawan kita, ya, dalam satu majelis atau siapapun beritahu kekurangan kita, seharusnya bersyukur, bukan marah, bukan tersinggung. Yang mudah marah, yang mudah tersinggung, sering saya ungkap di sini, hakikatnya dia orang yang sombong. Ya, saya pun sampai hari ini terus belajar, baik offline ataupun online. Online guru saya Buya Ar-Razi Hasim, Buya Zulfikar Harun. Ya, saya belajar terus. Yang videonya juga saya share. Itu sampai malam. Tadi malam saya balik ngajar. Itu sampai berdalu saya masih belajar lagi tuh, dengar kajian. Walaupun secara online, tidak ketemu langsung. Insyaallah suatu saat nanti kita akan bisa bertemu dengan guru-guru birohi. Terus belajar, memperbaiki diri. Ya. Jadi jangan pernah alergi dengan kritikan. Jadi barusan saya buat, dan itu pesan dari guru saya Buya Ar-Razi Hasim, Murabbi Ruhi. Kata beliau, orang yang merasa sudah tawadu berarti belum tawadu, merasa sudah baik berarti belum baik. Anti kritik, ya, berarti belum baik. Ya, belum baik. Tapi dalam rangka memperbaiki diri inilah kita terus belajar dan belajar siang malam, saling nasihati, saling mengingatkan. Kita akan baca sebagaimana biasa kitab Akhlaq lil Banin. Kitab ini istimewa karena adalah pesan dan wasiat dari guru kita Al-Habib Zain, ya, bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan berkat kita belajar kitab ini karena memang ini kitab dipelajari di pondok, ya, baik di Ujung Tanjung ataupun dulu saya ngajar di Pondok Pesantren Putri Az-Zahra juga membahas kitab ini. Di Ariyat juga belajar kitab ini. Ya, mugi lah kata berapa kali kitab ini mugi, ya.
Sekali-sekali nanti Mugi yang bahas kita. Insyaallah kalau sekali kau duduk sini sebulan lama gini. Ngundang kita ada ya. Tak tahu apa nak nyukur apa nak apa kan. Demam lah pas duduk sini. Panas dingin. Allah. Minggu lalu kita bahas bab 9. Sekarang bab 10, Abdullah fi manzilihi. Masih bahas adab di rumah. Nah, ini disertai contoh namanya Abdullah. Kita bacakan saja dan sedikit ulasan karena memang sebenarnya belum fitnya nawar. Balik pergi tadi berhujan, ini kita sariawan, pala ini menyut oleh pilek. Abdullah fi manzilihi. Mithalul adab wan nizam. Nah, ini Abdullah ini contoh karakter yang mulia, anak yang beradab, yang berakhlak. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Abdullah ini dan anak-anak kita, cucuk-cucuk kita, ya kan? Semoga bisa berakhlak mulia. Dan itu harus diulukan dari orang tuanya. Pepatah Arab menyatakan ma fil aba fil abna. Anak itu tergantung baknya. Nah, uji orang tubuh, mana tuh bang saya? Kalau baknya kemek berdiri, anaknya kemek berlari. Akhirnya tuh bro. Ya, jadi penting teladan dari orang tua. Kita semua pasti kan pengen tuh punya anak soleh. Walaupun yang masih bujang ini lah ada cita-cita nak punya anak, ya kan? Apalagi yang sudah menikah. Dan kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi tidak semudah melik telapak tangan. Berat. Tanyalah yang sudah berenak ini. Ya, berat mendidik anak itu berat. Ya, berat. Dari kecil sudah kita ajari belum tentu. Apalagi nak menanamkan akhlak yang baik, yang mulia itu berat. Budak itu, anak-anak itu, dan sebenarnya kita juga dulu sebenarnya sama baik, lupa baik gitu ya. Kita dulu sama. Jadi kalau yang tak bagus itu sekali beri jingok ingat selamanya. Susah nak ngubah. Tapi yang baik kita ajarkan tiap hari, kita teguhkan tiap hari. Belum tentu dia melakukan. Nah, jadi memang butuh usaha, ikhtiar, perjuangan yang ekstra untuk menanamkan akhlak yang mulia pada diri kita dan anak cucu kita. Dan Rasul bersabda, jadi kita orang tua ini harus ya, terus mendidik anak kita. Karena rahmat Allah akan Allah berikan untuk orang yang mendidik anaknya dengan baik. Kata Rasul, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah akan merahmati ayah ibu, ayah bunda, ya orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi anak yang baik. Jadi memang kita harus membantu proses perkembangan ya anak-anak gitu. Akhlaknya itu harus kita yang langsung mengawasi walaupun dia sekolah, walaupun dia masuk pondok. Kadang-kadang tetap butuh pengawasan orang tua. Kita nih kadang-kadang lepas salah sekolah udah itu sudah ucol itu. Malahan kita lebih perhatian dengan engonan. Ya kan? Sapinya tak balik lah petang, rebut, kena marah serumah. Kemana kamu tak peluru di sapi, kambing, ayam, bebek ini ya? Yang bebek ya kan? Erok, ya kan? Tapi anak gadisnya tak balik sampai dulu, tak perlu dikeruankan. Cak biasa baik. Ya. Lebih sayang dengan engonan berarti kan daripada anak. Tutup kembali. Baik. Nah, ini cara Abdullah di rumahnya. Anak yang baik itu mah itu. Jadi kita biasakan anak-anak kita seperti ini. Yaghtasilu kulla sabahin wa masa. Ya, dia biasa mandi bangun pagi, mandi pagi, ya mandi petang. Nah, mandi pagi itu biasakan. Walaupun tak junub, jangan nunggu junub nian baru mandi pagi ya. Nunggu ngambil borongan baru nak mandi. Ya kan lagi nanti tiap hari ngambil borongan ya kan. Nah, jadi mandi pagi itu bagus, bahkan sunnah itu menyehatkan. Ya, sebelum subuh. Jadi bangun jam 3, jam 4. Langsung bangun untuk mandi pagi, sudah itu nak tahajud. Kalau agak telat langsung subuh ya. Jadi mandi sebelum subuh itu bagus, menyehatkan. Ya. Dan menyehatkan. Wa ya'tani bi nazafati malabisihi wa kutubihi.
Si Abdullah ini memperhatikan betul tentang kebersihan pakaiannya, kebersihan kitabnya. Wa yadha'uha murattabatan fi mahallin khassin, dan dia meletakkan bajunya, kitabnya, bukunya tadi di tempat yang khusus. Tidak ada basing, tidak bersemur. Ini kaki buku di rak baju, ya kan? Baju di depor misalnya kan. Nah, ngubah jadi lap. Jadi biasakan anak-anak kita tertib. Selop di tempat, selop di rak sepatu. Ya, jangan rumah bersumur dan keruan itu. Termasuk juga ketika menata kitab Al-Quran itu posisinya harus di atas, lebih tinggi dari kitab yang lain. Atau yang bagus itu rak tegak itu, sehingga dia tidak ada tumpang tindih. Kalau nyusun seperti ini maka Al-Quran, nah inilah sudah mulai ini. Nah, Al-Quran harus di posisi paling atas, ya itu Iqra di atas. Coba ada yang nak menarinya, nak nyari pahala, ya. Jadi Al-Quran itu di posisi paling atas. Kalau kitab itu ditumpuk, ya. Selain Al-Quran nomor sekian, itu biasakan. Ini kadang-kadang naruh HP di atas Al-Quran, itu qalilul adab, itu tidak beradab. Atau Al-Quran ditaruh di kapar sejajar dengan pantat, itu juga tidak beradab, ya. Jadi kalau kata rihal di bangku, dipegang, di bangku di kapar, itu juga sejajar dengan punya kamu itu, ya. Dulu kalau kami di pondok itu dah usahakan Al-Quran, ya. Kami baca Al-Barzanji itu biasa dibariskan oleh kiai di depan kelas yang maju. Hafalan. Nah, ketika hafalan itu Al-Barzanji masih di bawah. Itu ditaruh kawan di depan men. Ada yang naruh di belakang, kan marah oleh kiai. Padahal itu berzanji. Apalagi Al-Quran. Maka bawa Al-Quran, bawa kita itu bagusnya ditaruh di dada. Itu adab, ya. Membawa kitab dan meletakkan kitab. Wala yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidar walakin fil mindil. Jangan buang dahak, buang ingus di baju. Nah, ini tua-tua pun lagi macam itu nih kadang-kadang. Ya. Nah, itu kurang adab, ya. Atau di dinding, di tembok, bukan? Ke tembok. Nah, itu tidak bagus, tidak elok. Yang bagus itu fil mindil, di sapu tangan atau di tisu, ya. Kalau orang banyak mah ini jangan di depan orang banyak, keluar kayak gitu. Termasuk nerima telepon juga sebenarnya, ya. Nah, keluar. Apalagi ada cakap-cakap khusus, ya kan? Ya, cakap rahasia, kita dengar aja rahasia. Wala yabsuku 'alal qa'ah. Nah, jangan juga beludah di ruangan. Ini beludah keluar. Di ruangan. Wala yuwassikhul abwab. Dia juga tidak pernah ngotori pintu, main-main ke lawang, ya, anak-anak gitu. Gitu kempek. Wala yaktubu fil judran aw yatasallak al ashjar. Tidak juga nulis-nulis di tembok, di dinding. Ya, itu biasa tuh budak-budak kan coret-coret. Jadi kalau punya budak di rumah itu sudah tak kebersihan gitu di rumah, dicoret juga. Ya kan? Aha. Nah, seharusnya sudah dididik, diajari. Itu udah bagus. Bapaknya ngulu ya. Pemandangan gunung. Ya. Itu memang lukisan favorit sejak SD, ya. Sama enggak? Ada jalan tengahnya deh. Ada bentang kelapa. Kok sama? Itu favorit jantan biasanya kalau melukis waktu SD dulu. Au yatasallakul ashjar, atau naik-naik manjat-manjat kayu. Apalagi pohon tuh pohon mangga tetangga, ya kan? Dia dubar tetangga. Wala yal'abu bi ramil ahjar, jangan galak main lempar batu, sembunyi tak? Lawak dia yang terberobot nyala ke kah? Tak boleh itu. Ya, jangan main batu anak-anak gitu, ya. Jadi kalau ada anak-anak walaupun bukan anak kita,
Ya, ada budak-budak main lempar-lempar batu, main kayu, itu kita ambil. Kaget membahayakan dirinya atau orang lain. Mana hari ini banyak orang cuek, ya. Kalau bukan anaknya tidak boleh ditegur, tidak boleh. Saya masih ingat dulu lagi kecil, orang-orang tua wak-wak, nyek zaman dulu tuh peduli. Anak siapapun pokoknya ditegur. Kalau salah, dibimbing, diajari. Ya, karena itu kita sayang. Kalau sedusun tuh pasti masih bambu sarekun itu pasti ada, masih sangat keluarga. Ya. Jadi harus peduli dengan lingkungan. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi. Abdullah senantiasa berjabat tangan, bersalaman, nyium tangan kedua orang tuanya. Nah, masalah salaman maknanya berubah ke mana? Pelipis, ya, ke kening, ke sini, ya, ke pipi. Tak tahu itu ajaran dari mana. Menuju baru tahun berapa tahun inilah. Tahun 2000 sekian nih lah. Ya. Ya, sejak zaman cabai-cabian ya. Jadi si salaman itu apalagi dengan orang tua, ia ke hidung tangan itu. Walaupun baru sudah nyiangiwa amis, baru balik mantang, mampu busuk, mampu getah, tetap sebagai anak cium. Busuk mak mana lah, jangan luat. Ya, karena tubuh dulu juga pernah itu orang tua udah luat nyewa gitu, ya kan? Orang tua udah pernah luat, meresihkan kotoran gitu. Ya, masih mending orang tua zaman ini banyak dibantu dengan pampers. Zaman dulu mana tuh belembur di mana-mana. Di kelas, ya kan? Di kursi. Ya, sesuai momennya. Jadi cium tangan orang tua, walaupun mak mana, busuk lah, mamu getah, mamu iwa, cium. Itu bentuk penghormatan kita. Tidak seberapa mamu iwa, mamu getah, ya. Duitnya kan wangi ya tak? Yang busuk tu mamu getahnya. Wa ikhwanahu wa akhwatihi kulla sabahin wa masa'in. Juga mencium tangan saudaranya, saudarinya pagi dan petang. Berangkat sekolah, balik sekolah, ya kan? Atau dari pergi, nak pergi, selalu sambut tangan orang tua kita. Ya, itu adabnya, itu akhlaknya. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi istizan, dan tidak boleh masuk kamar orang lain meskipun isi rumah. Ya, anak masuk kamar orang tua, kaki kan lagi tidak pas momennya, jadi harus izin walaupun nak masuk kamar orang tua. Atau orang tua nak masuk kamar anak, itu ada adab izin walaupun isi rumah. Apalagi bukan isi rumah, orang luar, ya kan? Itu tambah tidak boleh. Jadi adabnya, akhlaknya nak masuk kamar walaupun orang tua, anak, dulur, tetap izin. Ya gitu. Tahu nak bertamu ke rumah orang, ya kan? Itu ngetok pintu, ya, 3 kali ucap assalamualaikum. Itu jangan mata kita langsung masuk ke dalam, noleh keluar. Siapa tahu kaki yang nyambut tadi bukan yang kita temui, berarti kan bukan mahram kita, ada ya, mungkin bininya, anak gadisnya, dan lain sebagainya. Mungkin lagi belum berjilbab, ya kan? Gitu. Jadi jangan langsung mandang ke dalam rumah, nyamping dulu, ngadap ke sana. Ya, setelah tahu sampai nyambut, baru kita ngadap ke arah pintu. Wala yuhibbu ay yajlisa ma'al akhdam. Kalau di rumah ada pembantu, anak yang baik itu biasanya dia tidak suka duduk-duduk bersama pembantu. Bukan tak level, bukan, ya, tetapi takut mengganggu pekerjaan pembantunya. Gawe pembantu tidak sudah, diajak ngobrol, diajaknya main, pembantu tadi laju dimarah orang tuanya kan? Padahal gara-gara anaknya ngajak ngobrol, bercakap atau gawe lain yang bukan gawe pembantu, ya. Wala yukhbiru ahadan bima yaqau fi manzilihi, dan tidak boleh menginformasikan, bawa berita keluar tentang isi rumahnya. Ya, cerita yang ada di rumah itu rahasia dalam rumah itu. Nah, termasuk kita di organisasi itu juga ada rahasia yang tidak boleh kita umbar keluar.
Tidak seluruhnya harus diekspos, tidak seluruhnya harus jadi status. Yang kita buat status itu yang kira-kira bisa mendidik, bisa menjadikan pencerahan untuk kita dan orang yang membaca status kita. Ya, bukan niatnya nak ria, nak minta alam atau yang lain-lain, niatnya nak menjatuhkan, tidak sama sekali situ. Ya, jadi jangan seluruhnya harus diekspos. Ada wilayah-wilayah privat yang hanya kita isi rumah yang tahu, atau kalau itu terkait dengan organisasi hanya kita dalam satu wadah yang tahu. Ya. Wa min adatihi ayyana memubakkiron. Nah, kebiasaan Abdullah ini sebagai anak yang baik, yang berakhlak, dia biasa tidur lebih awal, lebih cepat. Tujuannya biar bangun juga lebih cepat. Nah, kita ini kadang-kadang tidur cepat, bangun masa lambat. Itu penidur biasanya kan? Ya, tidur petang, bangun siang. Ketimbean. Maksud tidur lebih awal itu supaya tidak kesiangan subuhnya. Wa yaqumu mubakkiran, bangunnya cepat juga. Wa ayyuhafidhu ala sholawatihi, dan dia biasa menjaga salat 5 waktunya dan salat-salat sunnahnya. Wa yutali'a durusahu, dan biasa mutolaah kitab, mutolaah pelajaran. Jadi pelajaran tidak cukup cuma di majelis dicatat, ya kan, terus dibaca ulang, atau kalau tidak sempat nyatat, rekaman kita ini diputar ulang, yang dimutolaah, didiskusikan lagi hasil kita belajar ini, ya. Nah, itu. Jadi sering-sering mutolaah. Mutolaah itu ngulang-ngulangi pelajaran. Lagi nak khutbah tadi, itu tidak cukup sekali. Ya, yang dia begitu khutbah langsung tampil, bahkan sanggup tambah teks, itu ada orangnya. Mantubu yang jarang ini harus banyak mutolaah. Jika perlu setengah-setengah hafal. Nah, maka bagus khutbah itu sebenarnya ada eye contact. Ya, ada eye contact, berarti ada tatapan mata dari khatib ke jamaah. Sehingga tidak monoton terus mejanya teks, ya kan? Itu membosankan. Ditambah suaranya datar baik, tidak katik naik turunnya. Kadang-kadang sekali-sekali segak dari jamaah itu kan. Apalagi tijengok ada yang ngantuk. Tidurnya. Jadi suaranya tidak boleh datar saja. Harus ada gelombang turun naik, ya, ada ritmenya, ya. Ada intonasinya. Cak Oman lah, kan? Kalau Gus Oman kan udah biasa nih, Gus kan? Lah biasa di Gus kan? Oke. Lah biasa pegang mic, jadi tidak ada kaget lagi. Jadi banyak-banyak latihan, seluruhnya. Jangan kamu kira orang yang baca doa panjang lancar itu sehari 2 hari, ngapalin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Jadi prosesnya panjang. Maka kata ulama itu, jangan lihat guru itu, lihat dia hari ini. Jadi murid yang hanya melihat gurunya hari ini itu akan tersesat. Nyengok gurunya santai baik kan, tidak belajar lagi, tidak ngapal lagi, ya kan? Ya, makanya guru yang baik juga tidak boleh menunjukkan itu. Maka gurunya harus belajar terus biar muridnya juga tahu belajar. Terkadang guru yang sudah jadi guru, sudah jadi ustaz, sudah jadi kiai tidak belajar lagi. Akhirnya itu menjadi presiden buruk bagi murid. Soalnya nyantai baik, ya kan? Nah murid lah nurut mulu. Beda. Jadi jangan lihat orang itu hari ini, lihat dulu di waktu sekolah, waktu dia belajar, waktu dia kuliah, bukan main itu. Dimarah guru, digecak kiai, dijemur ke, ada yang digebet, ada yang direndam, macam-macam hukumannya. Ya. Kalau saya alhamdulillah aman-aman baik, kawan-kawan itu. Ustaz Suhar itu, Ustaz Suhar, ya. Itu gara-gara main poli tambah ke kiai itu di tiang bendera. Main poli tapi kan. Nakal main, ya. Biasa, itu cerita lama. Nah, kata ulama, kalau jenguk guru cuma hari ini, murid kadang-kadang akan tersesat. Maksudnya nyantai baik, ya, yang guru nyantai baik. Padahal dulu prosesnya panjang untuk bisa jadi guru. Wala yalabu illa fi waqtil laib. Tak main kecuali waktu main. Jadi artinya pas serius ya serius. Waktu main ya main. Ini waktu main serius, waktu serius main-main. Jangan balik-balik gitu. Ya. Cuma kalau cara kita ini sersan ya, serius tapi santai. Karena nak buat serius nian,
Sudah teler gala nih. Belajarlah dulu ya kan. Awak hangal ya kan. Iya. Maka yang penting ada yang masuk ya. Walaupun kita tidak ada terlalu serius-seriusnya. Mau juga bahak tu ya, hari gini kalau dibuat serius sudah ada kata yang datang ke majlis. Ya, karena jamaah itulah sudah susah sepanjang hari ini kan. Yang berjualan belum tentu laku. Yang mantang tadi kena hujan kan sedih kalau tuh. Yang ngojek tak kati penumpang ya kan. Yang jualan kati yang beli ya kan. Jadi masyarakat itu jamaah itulah susah kata Gus Bahak itu. Saya sepakat sama beliau. Jadi jangan ditambah susah lagi ketika dia hadir di majelis. Syukurlah hadir di majelis. Jangan dibuat susah pula ketika hadir di majelis. Maka kita di sini ya niatnya silaturahim, kita beramah tamah. Ya, walaupun dikit kita ada belajarnya, ada seriusnya juga, ada makannya juga ya. Nah, jadi kita dapat galau nih. Ya, insyaallah. Wa ayyasma'a nasaiha abihi wa ummih, dan dia selalu mendengar nasihat dari ayah, ibu, dari bakmi. Bidzalika yanalu Abdullah ridha walidayhi wa ahli. Oleh karena itu Abdullah mendapatkan ridha kedua orang tuanya dan keluarganya. Wa ya'ishu ma'hum sa'idan masruran, maka dia pun hidup bersama keluarganya, ayah ibunya dan saudara-saudarinya, sa'ih dan masruro, dengan senang dan bahagia. Mudah-mudahan kita sama Cak Abdullah ini ya, bagusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut kitab Al-Manhajus Sawi. Allah. Nanti habis sholat, bacaan sholat lah kita simak kalau sampai tahiyat belum ya? Masih Fatihah nih berapa hari ini? Nanti kita ngurus jenazah, kita belajar juga. Ya, seluruhnya pokoknya. Bentar lagi juga Ramadan kan, berarti belajar Bilal, tarawih nanti ya. Nah, ngapal talqin mayit gitu kayak gitu. Ngapal bukan lagi belajar. Ngapal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apabila kita lagi di dalam kamar mandi Ustadz, terus ada orang bertamu mengucap salam Ustadz. Nah jadi kita tuh jawab salamnya tuh cak mana Ustadz? Sedangkan hukum menjawab salam tuh kalau tidak salah wajib ya Ustadz. Wajib. Ya. Demikian Ustadz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kita lagi di WC ya, tetap disyariatkan, cuma teknisnya tinggal masalahnya ya. Jadi cukup kalau kita lagi itu cukup dalam hati dulu. Asal sudah selesai kaki ya tuntas ke dulu, jangan kaki laju. Terberobot tadi balik ke situ lagi Mas. Tuntas ke dulu. Jadi untuk jawaban pertama kita ya cukup dalam hati dulu, ya kan? Karena makruh berbicara di WC, apalagi itu kalimat-kalimat yang mulia. Salam itu termasuk kalimat mulia, itu penghormatan. Dan salam itu adalah salamnya ahli surga, ya, tahiyatu ahlil jinan, ya kan? Nah, jadi itu kalimat yang mulia, bukan sembarangan salam itu. Makanya orang kafir mengucap salam ke kita itu tidak sunnah kita jawab. Ya kan? Kalaupun jawab minimal waalaikum, karena terhormatnya kalimat itu. Wong kafir pun mengucap salam walaupun pase memanal, kalau kita tahu dia kafir, cukup jawab waalaikum. Ya, itu saking mulianya. Di WC itu cukup jawab dalam hati, nanti sudah selesai proses itu pembersihan anunya tadi itu ya. Nah, keluar baru nanti ulangi lagi dengan suara yang kuat ya, gitu ya. Jadi tetap dijawab tapi cukup dalam hati. Termasuk azan, kita dengar azan dari masjid. Wah, kita lagi di kamar mandi, lagi di WC, tetap sunnah tidak dijawab, tetap sunnah tapi cukup dalam hati. Nanti begitu keluar baru dijawab dengan suara yang keras, ya gitu. Oke, ada lagi?
Ustaz ini nanya tentang pakaian yang ada lafaz Allah sama nama Rasul. Itu kalau mungkin dipakai untuk keseharian mungkin terlihat biasa kalau dilihat baik orang apa yang lain. Tapi kalau misalnya posisi baju yang ada lafaz Allah tuh dicuci, setelah dicuci itu dibawa ke WC. Kira-kira salah tak itu atau haram hukumnya bisa jadi? Ya, itu masalahnya. Jadi simbol-simbol seperti itu tidak kita tulis di atribut di pakaian. Ya, takutnya nanti kita tidak memperlakukannya dengan akhlak yang baik. Waktu mencuci kaki kita campur ke dengan sempak, itu penghinaan. Ya kan? Jadi kalau nak nyucinya itu memang di media khusus di luar, ya dengan adab nyucinya itu kan tidak dicampur dengan pakaian yang lain, apalagi dengan kaos kaki, dengan mohon maaf ya sodriyah kalau bahasa Arabnya dia dengan ini ya, dengan sempak itu tidak beradab. Jadi mencucinya juga dengan adab-adab khusus. Maka lebih baik hindari ya baju-baju yang menggunakan lapas-lapas yang mulia dalam Islam itu. Ya, hindari. Kalaupun sudah terjadi, sudah terbuat, sudah terbeli, maka betul-betul pakai adab. Jangan dibawa masuk WC, ketika mencucinya juga di luar WC, dan dengan adab, jangan campur dengan pakaian lain yang akan menimbulkan fitnah, akan menunjukkan bahwa kita kurang beradab. Karena itu kalimat mulia. Makanya Saudi itu benderanya kan pakai la ilaha illallah itu. Kan ada beberapa kawan ngirim di Facebook itu, ketika Saudi kan punya klub bola kaki sepak bola tuh. Nah, supporternya kan tentu bawa bendera Saudi kan. Tapi di bendera itu kan ada tulisan la ilaha illallah. Itu supporternya cewek. Oh, dililit ke jadi awaknya tulisan la ilaha illallah itu. Ndak jelebab pulo. Diinjak-injak. Ya, itu kurang adab. Ya, kurang adab, soal adab, kurang akhlaknya. Jadi kalaupun lah sudah, hati-hati. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan dari Mugi, Ustaz. Ustaz, hukum bila kita mengambil video dari YouTube atau Instagram terus kita share, itu akan mendapat berkah atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tergantung di antara yang tergantung. Ya, jadi tergantung konten, juga tergantung yang punya video itu dia ikhlas atau tidak. Nah, biasanya kan kalau kayak Ustadz Somad dia pasti mengikhlaskan karena beliau itu memang ikhlas dalam berdakwah, maka beliau tidak masalah. Ya, video beliau asal benar cara pemotongannya. Yang kadang jadi masalah kan tidak tepat waktu motongnya itu ada jawaban yang tidak lengkap sehingga akan menimbulkan fitnah. Nah, di situ harus pinter-pinter juga, maka sebelum share harus dikonsultasikan, ditahkikkan dulu dengan yang punya video atau yang ahlinya yang ngerti masalah itu. Biar jawabannya ini pas, lengkap, tidak ada hal yang bakal menimbulkan fitnah. Kalau sudah dibuat seperti itu, sudah teliti, sudah izin, kalau itu punya orang ya kan, kecuali memang punya komunitas kita, yaitu bebas. Tapi tetap harus dikonsultasikan, biar menghindari timbulnya masalah di belakang hari. Walaupun kita sudah hati-hati, sudah teliti, kadang-kadang masih, ya kan? Karena memang ada tentu tidak semua pihak senang dengan gawe gitu. Ustadz Somad pun seluar biasa beliau itu masih ada yang luar, ya, masih ada yang luar. Jadi saya kadang-kadang heran ketika nonton ceramah Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, termasuk guru saya Buya Razi Hashim itu. Di YouTube ada beliau dan kami sering zoom juga. Itu ketika di YouTube itu pasti ada yang like dan ada yang unlike. Padahal ceramah, ngapalah luat itu ya. Ngapalah sampai tidak suka. Bahkan kadang-kadang tuh ada ngaji. Ya, masih ada yang unlike. Ya? Ya kan? Ada sholawat. Kan gitu.
Nah, jadi intinya tidak semua orang pasti senang. Maka mustahil kita akan menyenangkan semua orang, mustahil. Ya, tidak usah berharap itu. Cukup kita senangkan Allah, cari ridho Allah. Ya, makhluk itu ya nomor sekian. Tidak pengaruh. Kalau Allah sudah senang, sudah ridho sama kita, insya Allah ya itu sudah aman, sudah pasti aman. Nah, tidak usah nak menyenangkan makhluk. Jadi boleh nge-share video kebaikan dan itu termasuk orang yang mendapatkan kebaikan yang sama. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang punya video itu. Asal isinya, kontennya, jadi terkait dengan kontennya juga. Isinya benar, isinya baik. Ya, bukan untuk pecah belah, bukan untuk ngajak maksiat. Isinya ajakan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah. Ya, benar, baik, bagus, lanjutkan. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib. Lahu. Ustadz, ini pertanyaan saya nih tentang sholat. Masih tentang sholat ini Ustadz, masih belum paham tentang sholat ini Ustadz. Nah, ini terkadang tuh tahiyat akhir itu Ustadz, pas tunjuk ini, nah tunjuk tahiyat akhir ini, kadang tuh makmumnya itu, kadang aku melirik galak merhati ke kan. Iya. Ya, terus pas selesai dia bacaannya dia itu diturunkannya Ustadz, sedangkan imam itu belum selesai kan salam. Mereka itu nurun ke tunjuknya itu. Nah, pertanyaan saya nih Ustadz, kapanlah tunjuk itu turun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa lanjut siarannya? Masih. Alhamdulillah. Iya, pertanyaan yang sering ditanyakan itu lah ya. Iya. Jadi ketika kita tahiyat awal dan akhir, tangan kita yang kiri itu ya besutu, dibentangkan, lurus menghadap ke arah kiblat di atas paha kita. Tangan kanan menggenggam, dhamma, digenggam. Seluruh tangan tergenggam illal musabbihah, kecuali jari telunjuk. Ya, jadi dari awal bangkit dari sujud Allahu Akbar, tangan kanan langsung menggenggam kecuali telunjuk. Jadi posisi awal sudah langsung begini, tapi masih turun. Tangan kiri lurus. Nah, semuanya di atas paha. Ujung jari sejajar dengan kepala jenggu. Kepala jenggu tahu? Kepala lutut sejajar. Jadi tidak ada maju, tidak ada mundur. Pas. Nah, sejajar dengan, anggaplah ini kepala lutut, nah sejajar. Ini juga. Ya, jadi menggenggam, yang lainnya tergenggam kecuali al-musabbihah atau as-sabbabah. Telunjuk. Nah, telunjuk masih turun. Pas kita baca asyhadu an la ilaha illallah, ngangkat tapi tidak nyongak. Tidak nyongak. Ya, ngangkat tetap merunduk. Ya, merunduk. Dan posisi ini, diangkat ini tetap bertahan sampai, kalau tahiyat awal, sampai kita berdiri. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri kan? Baru lepas, kita berangkat. Kalau tahiyat akhir, posisi nunjuk seperti ini sampai kita ngucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi, baru lepas. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sampai selesai. Nah, itu makmumnya itu belum salam lah, dia selesai baca dia turun. Ya, jadi ngangkat ini tadi sunnah, lawan sunnah makruh. Berarti menurunkan sebelum selesai, sebelum waktunya makruh. Jadi lawan sunnah makruh, lawan wajib haram. Kan gitu. Ada lawannya, ada pasangannya. Maka kalau seharusnya dikerjakan yang hukumnya sunnah, tidak dikerjakan yang sunnah tadi makruh. Ya, jadi lawan sunnah makruh. Iftitah itu sunnah, tidak digawekan makruh. Baca surah setelah Fatihah itu sunnah, tidak digawekan makruh. Tasbih ruku dan sujud itu sunnah, tidak digawekan, ditinggalkan makruh.
Itu ya. Nah, ngangkat tangan itu ngangkat telunjuk ya. Waktu tahiyat itu sunnah, tidak ngangkat atau digoyang-goyang. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh, kalau mazhab lain tidak. Ya, atau turun sebelum waktunya, itu juga makruh. Jadi yang benar menurut Syafi'i ya, itu ngangkatnya waktu asyhadu an la ilaha illallah ngangkat. Jadi supaya tiga itu. Tiga barengan. Mulut ngucap asyhadu an la ilaha illallah, hati kita berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Nah, ini simbol tauhid. Ini simbol tauhid, bukan nunjuk Tuhan ada di depan, salah itu, syirik. Ya, tidak boleh. Jadi ini simbol tauhid. Jadi perbuatan, ucapan dan hati itu serasi tiga. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah, hati kita yakin Allah itu betul-betul Esa, ya, dan tangan kita, perbuatan kita menunjukkan Allah itu memang betul-betul Ahad. Jadi tiga langsung ya, ucapan, perbuatan dan hati. Karena iman itu kan begitu. Diucapkan dengan lidah, diamalkan dengan perbuatan, diyakini dengan hati. Itulah iman. Jadi simbol tauhid, simbol iman. Nah, maka dia bertahan sampai selesai. Kalau turun sebelum waktunya tak tuntas. Ya, gitu. Makruh. Salat tidak batal. Ya, mato di sinilah mato. Ya, sedikit ngawas. Cuma jangan sampai itu ini dah sedikit ngawas sedikit deh. Jangan sampai tidak perlu sampai situ. Ngawas sini deh terus. Pas dari ATH tuh sampai akhir ngawas sini kan. Ada yang sini pas asyhadu alla baru dia noleh sini. Iya. Jadi tidak perlu sampai noleh sebenarnya. Kan itu di depan kita tuh lah. Cukup mata bae agak melirik dikit ke situ. Tidak perlu sampai. Nah, itu. Jelas? Ya, nah, sekarang. Jelas. Sholat wajib salam. Assalamualaikum itu sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai akhir. Ya. Hukumnya apa kan? Tahu aku kadang waktu sholat jenazah itu kan dipakai. Ya. Salam dalam sholat. Ya, itu ada dua pendapat. Menurut Syekh Ibnu Hajar, awalnya dari sini. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ada dua Syekh Ibnu Hajar nih, ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Ya. Kalau Al-Haytami ahli fikih, kalau Al-Asqalani ahli hadis. Ya, pensyarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari. Nah, itu Al-Asqalani, Pak Bupati kita mirip namanya, ya kan? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah kata beliau, salam itu cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Ya. Menurut Imam Romli dalam kitab Nihaya, Imam Romli, ya, ini dua-dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Menurut beliau sampai warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua-duanya itu pendapat ulama, ya, yang tentu berdasarkan hadis. Jadi silakan, ya, tidak salah tidak. Tapi ucapan salam itu minimal sah assalamualaikum, itu paling pendek. Assalamualaikum itu sudah sah. Sisanya sunnah. Ya, yang wajibnya itu assalamualaikum warahmatullahnya sunnah, wabarakatuhnya sunnah. Nah, cuma ulama dalam mazhab Syafi'i ini, ketika dua ulama ini berbeda pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dengan Imam Romli, kalau kedua ulama ini beda pendapat, maka tradisi di mazhab Syafi'i ulama akan lebih berpegang, ya, dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar. Ya, jadi menang tuh Mang Hajar gitu. Ya. Makanya karena ulama lebih memilih pendapat Syekh Ibnu Hajar, mayoritas kita di Indonesia yang ikut mazhab Syafi'i ngucap salam cuma sampai warahmatullah. Itu ceritanya. Ya kan? Cuma kalau sampai wabarakatuh tidak salah, itu pendapat Imam Romli, juga ulama dalam mazhab Syafi'i. Nah, di Yaman kata Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, ya, saya sempat berguru juga dengan beliau ketika masih di Palembang dulu, hadir di
taklim beliau di rumah setiap malam Kamis seperti ini. Jadi saya ingat malam Kamis ini malam majelis kami dulu di Palembang di rumah Al Habib Mahdi. Kalau malam Sabtu tuh di Masjid Darul Muttaqin di ini 8 di Pasar Kuto ya. Kata beliau kalau di Yaman itu dipakai dua pendapat tadi. Jadi dua ulama tadi dihormati semuanya. Pendapatnya dipakai semua. Tapi dengan cara yang unik. Mana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh ini diadingkan. Supaya tidak nyinggung Syekh Ibnu Hajar yang berpendapat cukup sampai warahmatullah. Tetapi pendapat Imam Romli juga dipakai, tapi sir. Ya. Jadi dua-dua pendapat ulama ini walaupun dua-dua yang sudah meninggal dunia itu dihormati oleh kaum muslimin di Yaman sana. Jadi dua pendapat tadi dipakai kalau dengan cara yang unik. Warahmatullah kuat, wabarakatuh diadingkan. Biar dua ulama ini tidak merasa tersinggung. Nah, jadi dua-duanya dipakai dengan cara yang seperti itu tadi. Assalamualaikum warahmatullah kuat, wabarakatuh ading. Sir. Saya pakai itu. Ya, sejak tahu diajarkan oleh Habib Mahdi itu yang saya pakai. Kadang terdengar kadang tidak kan? Karena yang penting kita pakai. Gitu. Jadi tidak ada mengadu domba dua ulama ini dipakai semua. Karena masing-masing punya landasan. Tapi untuk sholat jenazah memang sepakat tanpa hilafiyah. Untuk sholat jenazah memang menggunakan salam yang paling lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nanya Ustaz, nyampai ke pertanyaan dari ketua. Ya. Caknya lah, cak saling. Jadi Pak, Ustaz, berapa hari yang lewat kan sering ini masalah pakaian Ustaz ya? Iya. Seorang imam apakah dia tuh pantas pakai celana? Celana maksud celana jingkrang gitu kan? Terus yang nak ditanya itu apa boleh apa tidak Ustaz? Ya. Seorang imam. Jadi syarat sah sholat itu diantaranya adalah satrul aurah, menutup aurat. Itu yang wajibnya, itu yang intinya, itu yang pokoknya. Nah, menutup aurat bisa dengan baju gamis, ya berarti baju langsung kan? Kalau gamis dia langsungan. Bisa dengan dua potong pakaian, artinya kain dan baju koko atau baju yang lain selain koko ya. Nah, dua potong. Atau pakai sepan dan baju sah. Cuma ulama dari sekian banyak pakaian itu lebih memilih untuk kita yang sholat, apalagi untuk sang imam, tentu dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Berdasarkan ayat Al-Quran, Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian yang terindah yang kita miliki, yang terbagus yang kita miliki, yang terbaik yang kita miliki inda kulli masjid, ketika masuk masjid untuk sholat itu pakai pakaian yang terbaik. Maka kalau ada dua pilihan, baju pendek, baju panjang, tentu yang terbaik baju panjang. Kan gitu. Ada sepan pendek, sepan panjang, ya sepan panjang. Walaupun sepan pendek tadi mungkin di bawah lutut. Ya, memang sudah menutup aurat. Cuma kan kalau tidak elok, walaupun makmum apalagi imam. Ya, begitu. Nah, jadi dari semua itu tentu yang berjubah lebih baik. Kalau tidak minimal bersarung dan berbaju, ya jangan bersarung baik, baju ya kan? Berpeci, tidak berpeci itu sah sholat, ya. Cuma kurang adab. Bahkan ulama memasukkan orang yang sholat tak berpeci itu termasuk itu rusak muruahnya. Kalau sholat, ya rusak muruah. Gitu. Nah, kalau rambut panjang justru bahaya, karena kalau rambut panjang kaki waktu sujud nutupi kening rambut tadi. Ya, kening ini wajib terbuka karena ini salah satu anggota sujud. Kalau tertutup oleh sesuatu yang bergerak bersama kita, rambut termasuk bergerak, maka kalau dia tertutup peci, tertutup mukena ibu-ibu ya, keningnya sujudnya tidak sah. Ya gitu. Jadi kening harus terbuka. Makanya kita pakai peci. Jadi yang terlengkap. Sah, sholat pakai sepan itu sah.
Cuma kalau ada yang lain, lebih baik kurang afdol saja. Ya. Nah, itu yang masalah. Itu yang masalah. Itu masalah. Karena sepan itu walaupun dia bagus, apalagi yang sempit, itu walaupun menutup aurat, dia masih membentuk lekukan, ya kan? Apalagi awak besar, ya kan? Sepan sempit, sepan pensil itu sudah selesai, ya. Nah, jadi jingoan celengan, ya. Ya, kalau sesekali mungkin ya terdesak. Saya juga pernah ngimam pakai sepan, tapi kan tidak tiap hari. Misalnya waktu mepet balik kondangan, biasanya saya kondangan pun pakai sarung, cuma kadang-kadang pakai sepan, ya kan? Waktu mepet, ya sudah, sepan itulah sholat. Nak bersalin, ya saro kan nak bersalin belum, nak beranak bersalin, ya. Ya, tidak sempat. Jadi akhirnya sepan itulah, cuma sesekali, bukan tiap hari. Kalau tiap hari itu kurang bagus. Tidak bagus kalau memang tiap hari. Ya, tidak dianjurkan. Bahkan kalau guru saya almarhum Ustaz Taufiq Hasnuri itu marah. Imam baju pendek, imam pakai sepan tuh beliau marah. Lagi imam. Kalau makmum tuh tidak perlu banyak aturan, imam yang banyak aturan. Jadi dia harus yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jelas itu hadis ayat Al-Qur'annya. Ya. Pakailah pakaian yang terbaik, yang terindah. Nah, antara sepan dengan yang terbaik sewet. Cuma sewet itu juga pakai daleman. Gitu. Ya, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku nih ingin bertanya Tad. Ini omongan aku ya Tad. Ini masalah ngucap salam Tad. Kalau aku tuh Tad tercoplos Tad, kalau depan cewek Tad kan ternyebut. Menyebut assalamualaikum sayang. Nah, jadi wajib apa tidak Tat? Cuma terceplos kan istilahnya terkejut Tat, nah ada di belakang tu kan. Mana lah Tat? Masih sadar Tat. Lokat telangka kamu. Sudah Tat. Itu baik. Iya. Ya, kalau sebatas itu dan tak sengaja ya tak perlu apa-apa. Karena kaget laju salah tingkah udah aja. Laju kaget telangka kalau yang anu senior. Iya. Iya. Kita laki perempuan itu ada jaga jarak. Ya. Semangat ya, ada jaga jarak. Jadi tidak terlalu ya, apalagi sama muda. Makanya nanti kalau kita lanang ini misalnya ketemu sama cewek cantik pula kan, ketemu kita mengucapkan salam dia tidak jawab, jangan tersinggung karena memang adabnya mah itu. Jadi apalagi itu pada wilayah-wilayah yang akan menimbulkan fitnah. Nah, ya gitu. Terus kalau misalnya kita bertamu ke rumah, terus yang nyambut itu misalnya perempuan, jangan tersinggung kalau dia tidak ngajak masuk ke rumah. Dia cuma nerima di depan itu. Karena memang itu adabnya. Ya. Gitu. Itu adabnya. Nah, kecuali ada lanang di rumah itu, nah baru silakan masuk. Ya. Memang adabnya. Jadi agak jaga jarak. Itu termasuk wala taqrabuz zina. Nah, jangan mendekati zina. Ya, jadi mendekati zina itu artinya perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana. Kalau kayak inten dari gara-gara ngucap sayang tadi kayak lagi bertemu terus kan? Oh. Linjang nian itu. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, izin bertanya Tat, masalah akhlak dan adab. Tat, Ustadz tadi kan ngomong kalau bak kencing berdiri, anak kencing berlari. Nah itu Tat, kalau bapaknya tak ngajari akhlak kepada anaknya Tat, tidak ngajari akhlak, udah tuh tidak mengajari adab, sedang udah tuh anaknya kurang ajar dengan baknya Tat, itu cak mana Tat? Baknya nak parah. Iya, berangan tuh masuk nerekanya. Iya. Kan ada kisah itu sering disampaikan Kiai Zainuddin kan, jadi mbaknya ini alim, soleh, ya kan, banyak amal. Cuma anaknya nakal, tak keruan. Akhirnya mbaknya karena banyak amal masuk surga. Baru nak masuk surga, anaknya protes. Karena apa? Anaknya ahli maksiat. Pas itu anak protes, dia tidak redo mbaknya masuk surga karena dia tidak pernah beramal itu karena memang tidak pernah dididik oleh mbaknya. Akhirnya urung masuk surga mbak tadi sama-sama masuk neraka. Jadi orang tua itu wajib ya mendidik anaknya sampai jadi anak yang baik, anak yang benar, ya itu tugas seorang orang tua. Jadi nafkah lahir batin itu, kalau nafkah lahir itu adalah dari duit, ya 3 nafkah lahir itu sandang, pangan, papan. Itu nafkah lahir. Nah nafkah batin itu orang sering salah paham. Makanya kata guru saya Ustaz Taufik Hasanuri, yang dimaksud nafkah batin itu adalah bukan hubungan suami istri, itu lahir. Gawe fisik dah. Gawe fisik itu kan, bukan gawe batin, bukan dalam hati baik. Ada. Ya fisik. Artinya itu termasuk nafkah lahir, bukan nafkah batin. Ya, yang dimaksud nafkah batin kata ulama kita, ini yang sering salah paham adalah termasuk nidik anak bini, ya, untuk diajak ibadat. Anak bini itu tugas seorang suami. Maka di akhirat nanti seorang ayah itu akan ditanya, nomor 1 sholat di seorang suami, kepala rumah tangga itu sholat gitu lanang ini, terus sholat bininya, ya. Jadi kalau istri kita tidak sholat, suami yang bertanggung jawab, ya, gitu. Jadi artinya seorang suami yang soleh tapi bini tak kalau semayang, maka bisa urung masuk surga itu. Nah, sudah itu yang ketiga ditanya sholat anak-anaknya atau sholat orang yang ada di rumah itu yang menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga tadi, pembantu, pegawai, ya itu tanggung jawab bos, tanggung jawab pimpinan, tanggung jawab kepala rumah tangga. Sholat yang ada di rumah itu, 10 pembantunya tak semayang, siko masih berdosa. Karena dalam tanggung jawab dia, termasuk bos perusahaan, kepala dinas. Kalau dia yang tak semayang, anak buah yang semayang, ya, atau sebaliknya, ya, dia yang semayang, anak buah tidak semayang, tak kasih teguran, bertanggung jawab. Berdasarkan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas semua rakyatnya, semua bawahannya, semua orang yang berada dalam tanggung jawab dia. Nah, ini kan rata-rata bos nih, bos dedi, ada anak buah kan. Jadi bukan cuma gawe dia di tokomu itu yang dikeruankan, tapi sholatnya pun harus dikeruankan. Itu, ya. Maka sholat anak buah itu memang kewajiban dia secara pribadi, tetapi karena dia anak buah ada tanggung jawab bos. Ada tanggung jawab pimpinan untuk mengingatkan. Sampai segitunya. Itu tanggung jawab lanang itu luar biasa kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga diri kita dan keluarga. Jadi bukan dewean kalau kita jantan ini. Nah, kalau istri dalam hadis, ya, itu disampaikan istri cuma sholat dia dewe. Jadi perempuan itu cuma sholat dia sendiri. Sholat lakinya tidak ditanya, sholat anaknya tidak ditanya. Karena sholat anaknya itu tanggung jawab sang suami. Berada tanggung jawab lanang, berat, ya, berat luar biasa. Dan itulah nafkah batin, ya. Jadi nafkah batin itu mendidik anak-anak kita, isi rumah kita, ya, dengan ibadah, dengan kesolehan, didik akhlaknya. Itu. Jadi bertanggung jawab sampai akhirat. Nah, cuma kalau lah di sekolah ke, lah masuk pesantren, atau tidak masuk pesantren cuma lah di sekolah ke, lah dididik. Tadi masuk ke TPA, ya kan? Masih nakal, masih tidak semayang, tidak salah lagi orang tua. Cuma sebagai tanda sayang baik,
sebagai orang tua ke anak walaupun lah sekolah ya tetap kita orang tua sayang dengan anak ditegur terus walaupun dia lah besar walaupun mungkin lah laki lah bini masih kita tegur tanda sayang. Seorang istri bukan tanggung jawab dia negur suami tak sholat, bukan tanggung jawab, tidak berusaha tidak. Cuma karena sayang dengan laki ya diajaklah suaminya untuk sholat. Kan Rasulullah mengajarkan kalau suami bangun lebih awal, istrinya dibangunkan juga. Kalau tidak bangun dipercikiai. Kan Nabi mengajarkan begitu. Atau sebaliknya, istri dulu bangun lebih dulu, itulah. Ya. Suami bangun lebih awal, bangun ke bini. Bini bangun lebih awal, bangun ke lah. Ya, saling bangun ke. Ya. Burungan. Sudah tuh ya, salat. Bangun ke yang lain itu. Ya, Gary ya. Jadi tidak banyak lepas dari tanggung jawab itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya tanggung jawab istri tidak banyak. Di dewek itulah. Laki, bininya, anaknya, dan isi rumahnya, termasuk pembantu yang ada di rumah itu tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Tidak banyak lepas. Gitu. Dunia akhirat itu tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak nanya ke pertanyaan dari Ustadz Sairi. Ini apa hukum membawa handphone ke masjid untuk salat, Tat? Maksud aku yang di dalamnya ada adu domba, gibah, fulantana, itu serayhum. Nah, saya itu Tat hukumnya. Iya. Video sur kan? Ya, itu. Sikok lagi, Tat. Ini kemari ada kawanku Kristen, namanya Kristina Sinan Bella. Jadi berkawan dari SMP. Nah, terus kemari ketemu, jadi dia ngucap salam dengan aku, Tat. Karena kurangnya orang tak berilmu, kurang ilmu. Jadi ku jawab waalaikumsalam. Jadi maksud aku salam itu apa boleh kita jawab salam non muslim. Nah, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawab salam yang non muslim tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi cukup waalaikum. Ya, waalaikum. Jadi, walaupun dia lengkap menjawab cukup waalaikum. Kita di Polres Banyuasin itu kan 2 kali dapat Kapolres yang non muslim. Itu tak kelemahan lah Kapolres kan sering kalau ada acara kadang di musola. Saya sering ceramah juga di musola Polres itu. Sambutan dari Kapolres itu ucap salam lengkap. Assalamualaikum. Kan termasuk juga ketika dia pembinaan ke anggota, begitu juga. Anggota karena sudah paham hukum ini cuma jawab waalaikum, kadang nggak jawab. sudah maklum. Jadi memang itu aturan. Ini masalah hukum. Ya, toleransi kita itu dalam hal muamalah, tapi masalah hukum kita menjunjung tinggi hukum. Aturannya cukup kalau non muslim mengucapkan salam lebih awal cukup dijawab waalaikum. Cuma kita jangan dulu, tidak boleh mengucap dulu salam kepada mereka. Nah, termasuk juga kadang-kadang kita orang Islam milu-miluan. Seharusnya ketika kita mengucapkan salam cukup pakai salam kita. Ini kadang-kadang pejabat kan milu mengucap salam agama lain. Ya cukup karena kita orang Islam cuma pakai salam kita jadilah assalamualaikum. Walaupun di sana ada non muslim. Cukup kalau nak ditambah kalau siang selamat siang karena itu bersifat umum ya kan. Tidak perlu pakai salam-salam keagamaan agama lain. Ini yang kadang-kadang parahnya di situ tidak kati satu pun non muslim pakai salam agama lain, salam sejahtera untuk kita semua. Ngapa itu dipakai? Itu pakaian siapa? Padahal di situ muslim semua. Ini kadang-kadang latah, milu-miluan main. Kalau saya, meskipun di situ ada non muslim, karena kita muslim, cukup pakai salam kita atau salam yang bersifat umum. Selamat siang, selamat malam, itu saja. Ini lengkap sampai salam, swasti apa itu dan sebagainya. Tidak perlu ya, karena itu salam punya masing-masing agama. Jangan campur aduk, jangan racuk, jangan talbisul haqq bil batil, campur aduk seperti itu, gaduh-gaduh lagi ya. Tidak jelas siapa pejabat muslim bukan jurang kan.
Kristen bukan, karena salamnya dicampur seperti ini. Cukup bawa identitas kita. Kayak kalau ada yang jadi pejabat di sini, cukup pakai salam kita. Ya, tidak usah dicampur-campur seperti itu. Karena itu sudah wilayah agama. Ya, penghormatan kita tidak perlu dengan cara seperti itu. Nah, yang pertama tadi bawa HP ke masjid waktu sholat. Memang idealnya tidak bawa. Cuma kalau kita pergi kan tidak mungkin tidak bawa HP. Kecuali kita memang sholat di masjid di dekat rumah kita. Maka lebih baik tentu tidak usah bawa HP ya. Kalau memang sholat di dekat masjid. Cuma kalau kita musafir, bakal ada kegiatan setelah itu, tentu kan tidak mungkin meninggalkan HP. Seperti saya, ya, cangkring ke Al-Amir, sudah itu ke majelis, ya kan? Tentu butuh HP tadi, maka dibawa tentu. Nah, tinggal teknisnya tentu disilentkan atau di model pesawat, ya, tidak diaktifkan, ya. Jadi masalah bawa HP-nya ya sah-sah saja Jabrik ya, tidak dosa. Jangan Doraemon tuh ditampilkan di setel di situ. Iya ya. Ya. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita salah dalam cara penggunaannya. Misalnya tidak disilentkan sehingga nanti nada deringnya berbunyi. Kalau saya alhamdulillah selama ber-HP ini tidak pernah orang telepon saya jam sholat. Karena memang sudah paham siapa saya, ya kan? Nah, cuma kadang-kadang jamaah yang telepon itu tidak tahu waktu. Lagi zuhur, lagi semayang nih kan, kerangring telepon, ya kan? Nah itu. Jadi lebih baik disilentkan sebelum itu atau mode pesawat. Ya, mati kenian jika perlu kan gitu. Nah, tinggal teknisnya. Kalau sampai mengganggu itu bisa haram. Ya. Jadi hukum itu variatif ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau hanya sekedar bawa dan tidak diaktifkan ya boleh lah. Ya kan? Cuma kalau diaktifkan dan nanti ada yang telepon, suaranya bukan cuma getar tapi bersuara nian, ya, satu album berbunyi selama sembahyang itu, dan itu pernah terjadi kan di Al-Amir, ada itu rusak, mengganggu semua orang dan tanggunglah dosanya, ya, tanggung dosa, karena ada usahakan suara HP yang kuat itu ya. Dalam fikih itu kalau kita berbacaan sebagai makmum kan sir, takbir sir, baca Fatihah sir, ya kan, bacaan lain itu seluruhnya sir makmum itu. Nah, kadang-kadang ada Cak Habibie misalnya kan di masalah itu kan, nah itu ya, dia sampai kuat itu, sampai menimbulkan desis yang cukup keras dan mengganggu tetangga sebelah. Itu kalau hanya terdengar dan tidak mengganggu, hukumnya makruh. Suara desis gitu tuh terdengar kawan kiri kanan atau depan belakang. Kalau sampai gara-gara itu tetangga kita sholat tadi sampai terganggu, hilang khusyuknya, kacau, rusak bacaannya, masuk imam mungkin jadi error lalu bacaannya gara-gara kita makmum di belakang dia terlalu kuat, haram. Jadi hukumnya bisa makruh, bisa haram, tergantung tingkat gangguan. Kalau sampai mengganggu dan merusak konsentrasi kekhusyukan, ya, atau jadi salah bacaan, itu bisa haram. Kalau hanya terdengar tapi tidak mengganggu, makruh. Gitu. Apalagi suara HP kuat kencang. Lagu dangdut pula. Itu pernah di Al-Amir. Lagu dangdut. Ya zuhur apa asar tuh Bang? Iya, Allah gitu. Kalau ngaji kan. Orang itu ngaji ya, padahal lambat gitu nih. Orang itu sudah sholat membek kalau kiri. Iya benar. Termasuk bahkan ngaji pun. Jadi kalau lagi ada yang itu ya, dia agak dikecilkan, pelan. Gitu. Ya. Apalagi selain ngaji berarti kan begitu. Ya. Ada lagi? Wih dalu ya. Pak ini lagi tuh nih. Oke, terakhir sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tat, ini ada dua Tat, tapi agak sama. Pertama Tat, saya sholat Tat, lihat di tahiyat akhir yang dilipatkan kaki kiri Tat, ini kaki kanan. Oh terbalik. Iya. Nah,
Jadi itu wajib kita tegur atau tidak? Terus tahiyat akhir itu enggak dilipat, Tat. Nah, yang kedua, Tat, apakah ada dalil khusus yang menyatakan harus melipat kaki di tahiyat akhir itu, Tat? Itu aja, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, terima kasih. Jadi salah satu rukun sholat itu adalah duduk pada waktu tahiyat akhir. Ya, duduk antara dua sujud. Itu juga duduk yang wajib. Ya. Nah, kalau tahiyat awal itu sunnah. Jadi duduk yang wajib dalam sholat itu satu, duduk antara dua sujud. Terus duduk tahiyat akhir. Nah, itu rukun sholat. Nah, yang wajib itu duduknya. Paham ya? Jadi duduk ketika membaca tahiyat akhir itu wajib. Teknis duduknya sunnah. Bedakan ya? Jadi cara duduk iftirash. Ketika kita duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, cara duduknya iftirash. Ya, duduk iftirash. Bisa dicontohkan? Duduk iftirash? Oke. Sini biar masuk TV. Nah, jadi contoh, siapa nak? Boleh. Masuk TV. Ngadep sini, kakinya ke sana. Betul. Nah, ini namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk ini dipakai satu pada waktu tahiyat awal. Terus pada waktu duduk antara dua sujud. Satu kalau yang biasa pakai duduk istirahat. Ini jarang dipakai kan duduk istirahat, saya pun jarang pakai. Apalagi imam kayak takutnya kita duduk istirahat makmum belakang. Maka sering saya tinggalkan duduk istirahat itu. Nah, tiga ini pakai duduk iftirash. Nah, duduk ini sunnah. Cara seperti ini sunnah dan ada hadisnya. Yang wajib itu duduknya. Caranya sunnah. Paham ya? Dibedakan ya? Itu dua hal. Duduknya wajib, caranya sunnah. Oke. Sekarang duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Ya. Nah, duduk tawarruk ini sunnah. Cara seperti ini sunnah. Berarti tidak wajib. Seandainya terbalik tadi duduknya, sholatnya tetap sah. Tapi kalau sengaja makruh. Arti makruh, sholat itu tak kasih pahala. Sah tapi makruh. Nah, kalau dia tidak bisa duduk tahiyat akhir seperti ini tadi karena uzur, karena sakit, mungkin kakinya sakit, terkelisu, keseliu dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa duduk tahiyat dengan benar, maka tidak makruh. Karena orang yang uzur itu hilang kemakruhannya. Bahkan yang haram pun bisa jadi halal kalau memang betul-betul uzur, begitu. Jelas ya Bang ya? Jadi duduknya wajib, teknisnya sunnah. Jadi iftirash dan tawar itu teknis. Cara duduknya sunnah, duduknya wajib untuk tahiyat akhir. Oke, mau kasih Bang Robi. Moga enteng jodoh. Cukup ya. Terakhir saya bacakan. Masih ada? Oke. Yang online. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat afiat, istiqomah Amin. dalam dakwah. Ini pertanyaan dari Kak Okta Syaputra. Beliau bertanya bagaimana cara membersihkan hati yang selalu merasa sombong dalam dakwah. Apakah boleh membenci sekedarnya saja? Kalau tidak tahu target yang ingin didakwahi, itu kurang bagus akhlaknya. Bagaimana menyikapinya? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Jadi memang tantangan dakwah itu itu. Nabi pun ada tantangan dari keluarga sendiri yang memusuhi kaumnya sendiri, seperti itu kan. Bahkan Nabi jauh lebih keras tantangannya dibandingkan kita. Nabi itu nyawa taruhannya. Dan sudah ada upaya percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkali-kali. Dilempari dengan batu, dilempari kotoran onta. Itu tantangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji kesabaran beliau. Maka iman para nabi kita bahas di Manbus kemarin itu makin naik. Kalau kita kan turun naik. Ya, gitu. Jadi kita perlu meluruskan niat. Maka salah satu alasan kenapa kita bahas kitab Al-Manhajus Sawi, kita bahas kitab akhlak, itu untuk meluruskan niat kita. Benar gak niat kita bergabung ya di komunitas bikers
Fisabilillah ini ya niatnya apa nak minta alam, apa nak nyari laki, apa nak nyari bini, misalnya kan. Nyari bini banyak. Ya itu boleh, cuma jangan jadi niat yang utama, jangan jadi tujuan utama. Anggaplah itu bonus. Tapi tujuan utama kita adalah untuk dakwah, untuk mendidik diri kita. Kita belajar di sini dan sambil belajar kita juga ngajak orang untuk sama-sama ikut belajar. Ibaratnya itu walaupun agak bahaya, sambil nyelam minum air kita ini sebenarnya. Karena kalau nak nunggu sempurnanian, nak nunggulah hafal Quran 30 juz, nak nunggu hafal Sahih Bukhari baru nak dakwah kapan? Ya, berat. Jadi kita walaupun dikit sudah berdakwah. Ya balighu anni walau ayatan. Itu patokan dari Nabi kan. Hafal satu ayat, paham satu ayat, sampaikan, itu sudah dakwah. Kalau dakwah itu ngajak, ya beda dengan cawisan, taklim. Jadi bedakan dakwah dengan taklim. Kalau cawisan, taklim itu ngajar, proses belajar mengajar itu memang harus kepada yang ngerti, yang pacak, yang ahlinya. Jadi tidak sembarangan untuk bisa ngajar cawisan. Tapi untuk dakwah, untuk ngajak siapapun, namanya ngajak, cuma ngajak baik. Nyeru, payo sembahyang, payo meluk cawisan, payo ibadat, payo sedekah, cuma ngajak, masalah siapapun boleh. Ya, untuk berdakwah, untuk mengajak. Nah, jadi luruskan niat, kita ini bukan mengajak kepada diri kita, bukan ngajak kepada rombongan kita. Jadi luruskan niat, benarkan hati kita ketika ngajak kawan-kawan untuk bergabung di Bikers ini. Niatnya bukan untuk membesarkan Bikers. Ya, niatnya adalah untuk supaya makin banyak yang tersadarkan, makin banyak yang tercerahkan. Jadi kita bukan ngajak ke diri kita, bukan ngajak ke kelompok kita, bukan. Ya, itu salah kalau itu ada di dalam hati kita. Berarti belum lillahi ta'ala. Bukti kita dah ikhlas dalam berjuang itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah merajuk. Kan sering saya bilang ya, bukan cuma sekali dua kali aku bilang itu. Kata saya, silakan nanti buktikan sepanjang perjalanan gitu. Kalau aku kaki-kaki esok-esoknya merajuk, tinggalkan aku. Berarti aku dah ikhlas dalam berjuang ini. Ya? Orang yang merasa layak untuk dihormati, berarti dia bukanlah orang yang terhormat. Kita menghormati orang lain itu akhlak kita, itu kewajiban kita, itu cara kita. Tapi sebagai pribadi kita tidak boleh merasa pantas dihormati. Ya? Jadi orang yang memang sudah benar-benar bersiat ini ikhlas dalam dakwah, nak dikatai, nak dipuji sama be. Kalau masih sakit hati dengan dicaci maki, dengan dihina, masih sakit hati, berarti belum ikhlas. Ya, atau sebaliknya, disanjung, dipuji, mekar juburnya. Menge-menge lubang hidung, saking senangnya, berarti juga belum ikhlas. Orang yang ikhlas, pribadi yang ikhlas, sama baik antara pujian dengan cacian, tidak bergeming, tidak naik karena dipuji, tidak down, tidak turun semangatnya karena dicaci. Nah, siaplah kita menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Ya, nah, ini bukan untuk ngecap orang, ini tembakkan diri kita dewek. Maka tadi malam saya bahas juga di majelis Al-Maghfirah di rumah Udatus Jontoni. Jadi kalau keluar itu kita banyak-banyak husnuzon, banyak baik sangka, sejahat apapun orang. Banyak-banyak husnuzon, mungkin dia hilaf, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak tahu. Pokoknya walaupun jelas jahat, masih pandang itu baik. Itu cara orang yang terjun ke dunia dakwah, penuh kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita selamatkan dulur-dulur yang lagi maksiat itu, bukan dimusuhi, ya, tidak dibenci, tidak. Jadi jangan pernah membenci pribadinya orangnya. Gewin yang salah boleh kita benci, bahkan wajib kita membenci kekufuran, kesyirikan, kenipakan. Tapi orang-orangnya kita doakan supaya sadar, supaya tobat. Ya, jadi itu cirinya kalau kita mengikhlas dalam dakwah. Kita ngajak ke Allah, bukan ke diri kita. Masalah orang nak dengar nak tidak terserah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya, kita sudah mengajak. Ya, itu. Nah, nak bersihkan hati, ya berkumpul dengan orang-orang baik. Banyak-banyak zikir. Ya, banyak-banyak zikir. Hati kita tuh berkarap.
Ya, banyak karatnya. Nah, kalau banyak karat lama-lama kan keras, ya, kotor. Nah, untuk membersihkan karat hati itu caranya adalah zikir. Jangan malas zikir. Sudah sholat tuh minimal zikir, ya. Ditambah juga banyak-banyak istighfar, banyak zikir la ilaha illallah. Itu kuncinya. Banyak-banyak ngaji, banyak-banyak dengar nasihat, banyak-banyak ziarah kubur, leman-leman takziah. Itu cara-cara nak melembutkan hati kita, yang keras, yang kasar. Bahkan hati yang mati pun pacak dihidupkan. Ya. Itu. Kalau lah bertumpuk dengan maksiat dan dosa, sampai lama-lama hati itu mati, itu bisa dihidupkan. Cuma kalau lah mati agak sari. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mati hati. Oke, terakhir saya bacakan satu makalah di kitab ini, kitab Al-Manhajus Sawi karya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Zikir Ratibul Haddad. Wa'lam anna syaitan ala idlalil alim ahrasu minhu ala idlalil jahil. Ketahuilah, kata beliau, setan itu ya dalam menyesatkan orang yang berilmu, ulama, kiai, ustadz, syekh, ahrasu minhu, lebih rakus, lebih semangat, ya, menyesatkan orang berilmu ala idlalil jahil daripada menyesatkan orang bodoh. Jadi kalau ada orang alim, ada orang bodoh, yang mana lebih semangat setan nak menggodanya? Wong alim. Makanya tolong bantu, ya. Jadi kalau kiai itu setannya lah level kiai dulu, jenderal setannya lah level jenderal. Jadi godaannya lebih berat. Setan itu berupaya sangat bersemangat, dia ingin menjerumuskan orang alim. Ngapa? Li'annal alima idza dhalla yadillu bidolalihi ghairuhu. Karena kalau orang alim sesat, maka yang meluk banyak. Jamaahnya sesat gele, masyarakatnya sesat gele kalau ulamanya sesat. Maka target dia dengan menyesatkan satu orang, ya, yang lain melukkan. Fa'annahu idza fasada yafsudu bi fasadil awam. Karena kalau ulama sesat, rusak, maka orang awam pun milu rusak. Wala yutajarra'u 'ala irtikabil manahi wal mukhalafati illa bistijra'il ulama. Dan orang awam tidak akan berani melakukan larangan Allah, tidak akan berani melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah kecuali dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ulama yang jahat. Ya, nauzubillah. Jadi dalil itu juga kiai itu, juga ustadz itu. Nah, ya, akhirnya jadi contoh dan jadi alasan orang awam untuk melakukan maksiat yang sama. Allah, nauzubillah min zalik, ya. Bikhilafil jahil, beda dengan orang bodoh yang tidak ngerti hukum. Walihada qala ba'dul arifin, ya, sebagian ulama yang arif billah mengatakan ulama usuk, ulama yang jahat, adurru 'ala dinil Muhammadi min iblis, lebih berbahaya untuk umat Nabi Muhammad, lebih berbahaya untuk umat Islam ini min iblis daripada iblis. Iblis itu jahat, lah ceto masuk neraka, tapi masih kalah jahat dibandingkan ulama yang jahat. Nauzubillah. Ya. Jadi setan pun kalah, iblis pun kalah, entah ulama yang jahat itu. Nauzubillah min zalik. Nah, kita jangan nurut, ya, ulama-ulama yang jahat seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jaga kita, ya, dari ulama-ulama yang jahat ini. Allah. Baik, cukup ya. Adilah dulu. Tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.